Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Class. Yes, with me, Syahida Ainaya. Without any further ado, let's get started. Today kita akan membahas mengenai respiratory disease and how to prevent it. Let's go. I have a question here. Okay. Apa kalian pernah merasakan beberapa yang ditanyakan tadi? Hati-hati, itu bisa menjadi salah satu ciri kalian terkena penyakit pada sistem ekskresi kalian. Let's see. Ini adalah beberapa contoh disease atau kelainan yang bisa menyerang sistem ekskresi tubuh kita. Yang pertama, bisa berarti itu batu ginjal, lupus, atau bahkan kanker ginjal. Let's discuss one by one. Let's go. Yes, the first is nephrolithiasis atau bisa kita sebut batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium dalam rongga ginjal atau pelvis ginjal atau dalam saluran ginjal dan juga kantung kemih. Berikut adalah gambar seorang yang terkena batu ginjal. Ini adalah gambar ginjal seseorang yang terkena batu ginjal. Maka kita akan menemukan endapan batu di dalam ginjalnya seperti berikut. Lalu bagaimana upaya untuk mencegahnya? Upaya untuk mencegahnya yang utama adalah minum air yang cukup. 2 liter sehari. Dan juga mengurangi asupan garam. Let's next. Second is nephritis atau rusaknya nefron pada bagian glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Ini juga salah satu kelainan atau penyakit yang dapat menyerang sistem ekskresi kita, yaitu ginjal. Lalu bagaimana cara pengobatannya? Upaya untuk penyembuhan penyakit ini adalah dengan cara mencuci darah atau cangkok ginjal. Untuk yang selanjutnya adalah albuminuria. Hal ini diakibatkan karena adanya kerusakan pada glomerulus sehingga ditemukannya protein dalam urin. Penyebab penyakit ini karena kurangnya minum serta terlalu banyak mengkonsumsi protein, vitamin C, juga kalsium. Upaya atau pencegahan dalam penyakit ini yaitu dengan cara minum air 2 liter sehari dan jangan berlebihan dalam mengkonsumsi vitamin C juga protein. Let's move to the next. Next are diabetes insipidus. Diabetes insipidus diakibatkan karena kurangnya hormon ADH atau hormon antidiuretik. Hal ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap cairannya dengan baik. Hal ini mengakibatkan kita akan merasa atau akan sering buang air. Lalu upayanya adalah dengan cara menyuntikkan hormon ADH pada tubuh kita. Adalah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau kadar glukosa darah yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya produksi insulin oleh pankreas serta gangguan respon tubuh terhadap insulin atau adanya pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Lalu upayanya adalah yang pertama, penyuntikan insulin, kedua adalah pengonsumsian obat-obatan, dan terakhir menjalani pola hidup sehat. And the next is kanker ginjal. Kanker ginjal diakibatkan adanya pertumbuhan sel di dalam ginjal yang tidak terkontrol sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah dalam urin, kerusakan ginjal, bahkan dapat mempengaruhi kepada kinerja organ lainnya. So here I have a picture. This picture is explain atau menjelaskan tentang fase-fase seseorang yang ginjalnya terdapat kanker.
atau kita bisa lihat dalam fase 1 pertumbuhan sel dalam ginjal yang abnormal itu masih terlihat kecil. Maka lebih tinggi fasenya pertumbuhan sel dalam ginjal ini semakin buruk dan semakin membesar. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pertama bisa faktor keturunan, kedua bisa dari pola hidupnya, atau bisa juga terkena paparan radiasi yang menyebabkan kanker. Lalu upayanya adalah mencegah hal-hal tersebut. Dan yang utama adalah menjaga pola hidup sehat. Oke, let's we move on the next one. Next one are jerawat. Jerawat adalah salah satu yang dapat menyerang sistem ekskresi tubuh kita, yaitu kulit. Betul sekali. Jerawat diakibatkan karena adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, hal ini bisa disebabkan akibat kurangnya menjaga kebersihan kulit atau faktor hormonal atau penggunaan kosmetik yang berlebihan dan makanan berminyak yang berlebihan. Lalu bagaimana untuk mencegahnya? Mencegahnya yaitu yang pertama, menjaga pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, buah-buahan, sayur, serta membiasakan diri untuk berolahraga. Oke, untuk yang terakhir adalah penyakit yang masih menyerang kulit kita, yaitu biang keringat. Biang keringat adalah terhambatnya pengeluaran keringat yang tersumbat oleh sel kulit mati. Hal lainnya adalah debu, juga penggunaan kosmetik yang dapat menyebabkan biang keringat. Nah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat, atau yang longgar, serta juga jika berkeringat, cepatlah untuk mengelapnya dengan menggunakan lap yang bersih. Nah, untuk menjaga diri kita atau organ sistem ekskresi tubuh kita dari semua penyakit yang telah kita diskusikan tadi, yang pertama dari yang utama adalah menjaga pola hidup sehat. Dengan cara memakan makanan yang bernutrisi, dengan cara hidup bersih, dengan cara rutin minum cukup air 2 liter sehari. And that's all from our discussion today. Thank you very much and see you in the next discussion. Bye-bye!